Terus masa sih gara-gara nggak nutupin rambut, kita jadi masuk neraka? Kumaila Hakimah. Tentu teman-teman bertanya-tanya siapa sebetulnya orang ini. Dia mengaku sebagai seorang hafiz Quran, hafal Quran 30 juz. Dia juga mengaku pernah mondok di pondok pesantren. Namun di kebanyakan konten-konten di videonya teman-teman, bahkan hampir di seluruh videonya, di channel YouTube-nya, kebanyakan dia menjelek-jelekan agama Islam. Tentu sebagian teman-teman bertanya-tanya siapa sebetulnya Kumaila Hakimah ini dan apa misinya. Saya menemukan sebuah video teman-teman yang diunggah oleh channel YouTube Teman Kepo. Dia mencoba investigasi sendiri, mencari tahu sendiri siapa Kumaila Hakimah ini sebetulnya. Oke, langsung saja mari kita simak videonya. Kumaila ini berasal dari Sukabumi, Jawa Barat. Lahir Februari 1992, berasal dari keluarga muslim yang taat, jadi dia sempat mondok bertahun-tahun di pesantren. Dia pernah mondok di salah satu pesantren, dan ini adalah video ketika Kumaila masih menggunakan kerudung, teman-teman, sebelum dia melepaskan jilbabnya. Dia bermasalah dengan dirinya sendiri. Dia ngerasa insecure sama fisiknya selama bertahun-tahun. Sampai bikin dia ngerasa rendah diri dan nggak berharga. Dan ini menggiring dia sampai depresi. Nah, setelah didiagnosa, ternyata dia ngalamin depresi mayor dan kecemasan berlebih. Hasil investigasi mandiri yang dilakukan oleh channel YouTube Teman Kepo ini, sahabatku semua, dia menyimpulkan ternyata Kumaila ini ada gangguan kejiwaannya. Dan semua ini menyebabkan ini cewek berkali-kali berusaha melakukan perencanaan percobaan. Ya, bundir cuy. Saking besar keinginan bundirnya, dia sampai suka bikin list-list tentang cara-cara bundir yang terefektif dan dipersentasein tingkat keberhasilannya. Serem bener ya. Jika benar seperti ini, sahabatku semua, artinya ini adalah gangguan kejiwaan yang sudah akut, teman-teman, yang cukup berat. Nah, terus di fase hidupnya yang bermasalah ini dengan kepercayaan dirinya, dia berusaha untuk bisa memperbaiki diri dan kelihatan lebih cantik. Salah satunya adalah dengan cara buka kerudung tahun 2019. Seringkali kita menemukan videonya Kumaila ini, sahabatku semua, menyarankan kepada wanita-wanita muslimah untuk membuka hijab ataupun kerudungnya. Oke, balik lagi ke masalah kejiwaannya nih. Akibat depresi mayor dan kecemasan berlebih ini, akhirnya dia harus makan obat-obatan antidepresi dan terapi. Karena depresinya ini ternyata udah berlangsung bertahun-tahun. Yang masih menjadi misteri, sahabatku semua, Kumaila ini apa yang menyebabkan dia depresi? Channel YouTube Teman Kepo ini tidak menjelaskan secara detail apa yang menyebabkan Kumaila ini depresi berat, teman-teman. Sampai akhirnya baru tahun 2020 dia menyatakan sembuh, udah nggak makan obat-obatan dan juga udah berhenti terapi. Terus di tahun 2023 ayahnya meninggal. Dan di tahun yang sama dia mulai posting video pertamanya di YouTube. Pada video-video yang diunggah oleh Kumaila ini, teman-teman, di channel YouTube-nya, dia sangat konsisten membahas tentang agama Islam, berusaha mencari celah tentang keburukan agama ini, dan mencoba memfarming bahwa agama ini, agama Islam, adalah agama yang buruk, teman-teman. Sekarang kita ngomongin channel YouTube-nya. Channelnya ini bisa dibilang dari awal emang temanya tuh konsisten banget. Di tiap-tiap videonya yang membahas tentang agama, pasti yang dia bahas selalu agama Islam. Ini suatu yang aneh, sahabatku semua. Dia mengaku sebagai seorang muslimah, mengaku hafiz Quran 30 juz, tetapi kenapa dia melakukan ini? Dan dia selalu berusaha menjatuhkan dan merusak ajaran agama Islam dengan alasan-alasan yang absurd dan tidak berdasar. Kalau kalian perhatiin, belum pernah dalam video-videonya yang ngebahas tentang agama, dia ngebahas tentang agama lain. Atau berusaha untuk menjatuhkan agama lain. Contohnya umpamanya ngomongin Kristen kayak Hindu, Buddha. Nah, ini kan jadi bikin aku curiga dong. Pertanyaan pertama di otak aku muncul. Apa tujuan dia bikin channel ini sebenarnya? Kalau dia mengaku sebagai seorang liberal, seorang agnostik, apalagi seorang ateis, tentu saja yang dia bahas seharusnya dia membahas semua agama. Tetapi kenapa yang dia bahas hanyalah agama Islam? Seharusnya dia membahas semua agama. Tetapi kenapa yang dia bahas hanyalah agama Islam? Kenapa dia tidak bahas agama Kristen, Hindu, Buddha, ataupun agama-agama lainnya? Apa emang dia nggak setuju dengan semua agama atau cuma Islam? Dan kayaknya kalau dia nggak setuju sama semua agama yang ada di Indonesia, dia akan serang agama lain juga dong, bukan cuma Islam. Saya satu pemikiran, teman-teman. Saya satu pemikiran dengan channel YouTube Teman Kepo ini. Tapi karena dia cuma berusaha nyerang Islam, berarti emang ini channel dibikin bertujuan buat menjatuhin Islam. Lalu apa sebetulnya misi dari Kumaila ini? Tentu saja kita bertanya-tanya, teman-teman. Apakah dia menyerang Islam ini atas kemauan dia sendiri? Atau ada orang-orang yang
menyokongnya, ada orang lain di belakangnya. Kepo lagi dong. Nah, mulailah aku telusurin dari video-video awal yang ada di channelnya. Jadi, kalau aku perhatiin, untuk seseorang yang baru bikin channel, video-video awal dari pertama aja udah dikerjain dengan cukup profesional. Oke. Dari mulai background, lighting, audio, kamera, pengeditannya. Dan ini menurut aku membutuhkan tim. Kalau ini sih teman-teman, menurut saya sah-sah saja. Bisa jadi Mbak Kumela ini memang ingin menjadi seorang YouTuber yang profesional. Sehingga dia menginvestasikan hartanya untuk menjadi seorang YouTuber yang profesional. Nah, pertanyaan kedua. Apakah ini cewek emang bikin channel pure dari dia sendiri? Atau emang ada yang modalin? Jadi sengaja nih cewek cuma jadi buzzer doang gitu. Ini pasti dia nggak sendirian. Oke, coba kita simak teman-teman. Coba kita simak apa alasan dari teman kepo ini menyatakan bahwa Kumaila ini memiliki tim atau seorang buzzer yang sengaja dibiayai untuk menyerang Islam. Untuk lebih meyakinkan diri apakah channel ini emang ada yang mengkoordinasi atau enggak. Nah, aku mulai ngejelajahin channel ini lebih dalam lagi. Aku mulai kasih komen di salah satu videonya tentang ayat perang di Islam. Dan baru aja komen di posting udah hilang dong. What? Padahal aku posting di atas jam 12 malam. Terus aku coba lagi kan. Besoknya posting dengan komen yang sama. Kali ini aku rekam postingannya. Nah, ini nih postingannya. 1 hari aku cek masih aman, masih ada. Dan di hari kedua ternyata, tada, udah hilang dong. Saya juga pernah teman-teman, saya juga pernah menulis di kolom komentarnya channel YouTube-nya Kumaila ini, Forbidden Question. Memang saya perhatikan setiap saya tulis di kolom komentar, memang dihapus teman-teman. Saya juga berpikir, apakah memang ada admin yang sengaja mengelola channel YouTube ini, teman-teman? Coba teman-teman buktikan, silakan teman-teman buktikan nanti, tulis komentar di channel YouTube-nya Mbak Kumaila ini. Tentu saja, komentar yang mengkritik Kumaila ini, teman-teman. Kalau komentar-komentar yang setuju dengan Kumaila ini tidak dihapus, teman-teman, dibiarkan saja. Coba deh, kalian posting komen yang membela Islam di salah satu videonya. Apakah komentar kalian bakalan di-delete kayak aku juga, atau cuman aku doang yang di-delete? Pantes, yang aku lihat di kolom komentarnya, semua komentar selalu mendukung dia untuk menjatuhkan Islam. Saya pernah membuktikannya, teman-teman. Channel YouTube Teman Kepo ini memang betul, karena saya pernah membuktikannya. Saya pernah menulis di kolom komentar salah satu videonya, mengomentari salah satu videonya Kumaila ini, ketika dia membahas tentang babi itu hukumnya haram, dan apa alasan babi itu hukumnya haram, teman-teman. Ternyata komentar saya dihapus. Ternyata, kalau ada yang mendukung Islam, di-delete toh. Nah, kalau kita menjelajahi channelnya, kita bakal ditawarin untuk berlangganan. Dan di situ, pic fotonya bukan pic fotonya si Kumaila, tapi pic foto koko-koko gitu. Ya, siapa tahu itu adalah foto pacarnya Kumaila ini, ataupun foto suaminya, adiknya. Makin yakin ya aku, berarti dia punya tim admin yang ngurusin channelnya. Makin fix, 1008,84%. Kalau dia emang dibayar untuk jadi buzzer yang berusaha menjatuhkan Islam. Ya, ini banyak kemungkinannya, teman-teman. Belum bisa kita pastikan bahwa itu adalah tim dari Kumaila ini. Kalau channel ini berusaha untuk menjatuhin Islam, berarti tujuan akhirnya adalah supaya banyak penganut Islam yang keluar dong. Ya, logis teman-teman. Sangat logis sekali apa yang disampaikan oleh channel YouTube Teman Kepo ini. Terus, kayak yang tadi sempat aku bilang, kalau tujuannya biar orang ateis, pasti dia akan coba untuk menjatuhkan semua agama. Tapi karena cuma Islam, berarti ada misi supaya agama lain jadi banyak pengikutnya dong. Namun pertanyaannya, agama mana? Agama manakah yang dipromosikan oleh Kumaila ini? Coba lagi dong, aku cari tahu nih. Ada nggak agama lain yang kira-kira pernah dia bela atau dia promosiin gitu? Dan ternyata aku nemuin video ini. Kenapa Islam dan Kristen ini suka tegang? Ya karena konflik-konflik itu kan mewariskan prasangka dan dendam ya. Penutupan gereja atau pembakaran gereja gitu, atau kebebasan beribadah tuh tidak sebebas itu gitu ya. Ada kelompok yang suka ngerasa ada agama lain yang nggak boleh bebas beribadah gitu. Dan ini tuh jadi semacam petunjuk buat aku. Kalau sebenarnya misi agama yang dia bawa itu Kristen. Seorang hafiz Quran. Katanya dia hafal Quran 30 juz. Tetapi misi dia untuk mempromosikan agama Kristen dengan cara menjelek-jelekan agama dia sendiri. Ditambah, kalian perhatiin deh, nggak pernah satu kali pun ada di video dia yang mencoba menjatuhkan agama Kristen. Ya, betul juga sih. Memang saya cari-cari itu memang di videonya, di video yang dia unggah, tidak satu pun dia membahas tentang agama Kristen, kekurangan agama Kristen, ataupun menjelek-jelekan agama Kristen, ataupun agama-agama lainnya. Karena kalau mau dicari kekurangan dan celah, sebenarnya di Kristen jauh lebih banyak lagi yang bisa diungkap.
kebanyakan videonya, bahkan hampir seperti yang saya katakan tadi teman-teman, hampir semua videonya dia mencari celah dan memburuk-burukkan, menjelek-jelekkan agama kita Islam. Ini kenapa? Tapi aku berusaha cari bukti untuk lebih memperkuat argumen aku ini. Dan ini dia video berikutnya yang aku temuin. Banyak Islam gak sih, masih Islam gak sih, kadang kayak ini masih sholat gak sih yang kayak gitu-gitu tuh, atau ini banyak kalau Kristen mah Adalah video waktu dia ngejelasin tentang agama yang dianutnya sekarang. Dia nggak mau ngomong tuh apa agamanya. Tapi di awal dia ngomong keceplosan. Kalau Kristen mah Di akhir dia perbaiki dengan ngasih pilihan tambahan. Islam, Kristen, liberal, progresif dia bilang. Namun bagi saya teman-teman, apa agamanya Kumaila ini nggak terlalu penting teman-teman. nggak nyaman ya mau aku ditanya apakah aku Kristen, apakah aku Islam, apakah aku liberal atau progresif gitu. Itu Sekali lagi ya, aku tekankan. Kalau dia liberal, progresif, atau bahkan ateis, yang dia serang pasti nggak cuma Islam. Oke, aku mulai paham sekarang. Kenapa pas ditanya agama, dia nggak mau bilang agamanya apa. Kalau emang dia Muslim, kan paling tinggal ngomong aja kan. Kalau dia emang Muslim, nothing tulus kan. Mau dia serang Islam, mau dia mengaku habis Quran 30 juz. Tetapi yang lebih penting itu teman-teman, apa misi dari Kumaila ini teman-teman. Kenapa dia nggak mau ngomong kalau dia Muslim? Karena emang dia udah bukan Muslim cuy. Ntar gimana dong? Gak enak dong sama bosnya dia yang udah bayar gede-gedean untuk jadi buzzer Kristen. Misi apa yang ada di belakangnya, di channel YouTube-nya. Kenapa? Kalau dia seorang Islam, kalau dia seorang hafiz Quran, kenapa di channel YouTube-nya selalu menyerang agama Islam? Masa iya malah ngaku masih jadi Muslim? Terus kalau dia udah Kristen, kenapa nggak ngaku aja kan kalau dia emang udah Kristen? Nah, Oke, sangat logis sekali teman-teman pertanyaannya. karena kalau orang-orang tahu agamanya Kristen, itu akan jadi senjata buat nyerang balik dia cuy. Nah, contohnya nih, saat dia bahas tentang ayat-ayat perang di Islam, orang-orang Muslim yang tahu tentang isi Alkitab akan komentar tuh. Sekarang kan banyak tuh apologet Islam. Nah, mereka akan menyerang dia balik. Lu lihat di agama Kristen, ayat perang dan kekerasan, bahkan ayat cabul ada dan lebih parah lagi. Nah gitu guys, itu dia lakuin untuk ngelindungin biar nggak ada yang nyerang Kristen dan mengungkap berbagai kontradiksi-kontradiksi yang ada di agama Kristen. Luar biasa analisis dari channel YouTube Teman Kepo ini teman-teman. Oke, bagi teman-teman nanti wajib itu untuk subscribe channel YouTube-nya Teman Kepo ini teman-teman.